Kira-kira teman-teman PJNI nanti kita ketemu menyampaikan ini pada maghrib atau pada isya? Pada isya aja ya. Karena pada maghrib kita makan malam, nanti di ruangan khusus lah kita bicara, atau mungkin di sini atau bagaimana menjelaskan poin-poin yang dibedah tadi. Saya kira itu supaya dapat gambaran utuh. Baik, kalau gitu pada isya, bagi yang lain mungkin silahkan membuat acara panggung. Tadi masalah UD meminta usulan acara malam, acara panggung. Jadi semua mengekspor kepintarannya ya. Siapa yang dianggap paling lucu apa itu dapat hadiah nanti. Kira-kira gitu ya. Jadi lombanya paling lucu atau paling gimana? Paling galak? Paling lucu. Oh, lomba teriak-teriak boleh. Paling kencang teriak dapat hadiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi ya. Karena tidak ada ustadz, jadi saya monoton sendiri. Saya akan menyempurnakan beberapa poin terakhir sebelum dibuka lagi tanya jawab, bahwa sesuai dengan dalil yang ada, Al-Mahdi itu akan muncul di bumi yang disucikan. Baik, saya bacakan teks hadisnya. Dan ini menariknya adalah dikaitkan dengan gempa-gempa. Saya persingkat ya, karena panjang hadisnya. Wahai Ibnu, jika engkau melihat calon pimpinan atau kekuatan yang akan membangkitkan umat Islam, menyatukan umat Islam, dan menyatukan juga banyak umat lain, telah turun di atas bumi-bumi yang disucikan. Telah turun artinya telah lahir di bumi-bumi yang disucikan, maka telah dekat dengan gempa-gempa. Nah, tadi kita sudah membahas tentang konteks gempa-gempa, bahwa saya ulangi konteks pernyataan tadi. Aku kabarkan berita gembira bahwa Al-Mahdi sudah diutus. Arti diutus itu berarti kan sudah menyampaikan beritanya, sudah menyampaikan petunjuknya, karena sudah diutus. Bukan sudah berada di tengah-tengah kita, tapi sudah diutus. Artinya sudah menyampaikan beritanya. Tandanya apa? Adalah gempa yang terus-menerus dan berlangsung begitu lama. Itu yang diterjemahkan oleh para ulama kita dalam banyak kitab. Dan inilah masanya terjadi. Rekan saya di BMKG, salah satu pejabat di BMKG mengatakan, belum pernah terjadi sebelumnya peristiwa gempa yang seperti sekarang ini. Terus menerus hampir setiap hari, dengan gempa susulannya yang akhirnya bukan hanya setiap hari terjadi atau 2 hari sekali terjadi, tapi sudah bisa jadi persekian jam per hari. Itu baru di Indonesia, belum di seluruh dunia, dan terus menerus. Jadi insya Allah dari sejarah itulah kami meyakini bahwa inilah yang Rasulullah sampaikan, bahwa Al-Mahdi sudah diutus ketika tandanya banyak terjadi gempa dan terus menerus. Baik, hadis ini menguatkan lagi. Kami mengetahui persis bahwa Muhammad Qasim menyampaikan mimpinya sejak 2014. Dalam hadis ini, setelah dia turun di bumi yang disucikan, maka
telah dekat dengan gempa-gempa. Apa arti bumi yang disucikan? Dari hasil pengkajian kami adalah ini terkait dengan pembebasan, pembasmian atau apapun namanya, wilayah bebas syirik. Karena misi para utusan Allah, para rasul dan nabi adalah yang didakwahkan bagaimana menghilangkan seluruh kesyirikan yang ada di dalam wilayah tersebut. Nah, jadi sesuai dengan misi para nabi, maka insya Allah yang disebut dengan bumi yang disucikan adalah terkait dengan konteks syirik, masalah tauhid dan sebagainya. Alhamdulillah, artinya waktu yang terjadi ketika Muhammad Qasim mulai menyampaikan petunjuknya 2014 terhadap apa yang diterima sebagai sebuah mubasyirat, itu terbukti berikutnya adalah gempa-gempa yang terjadi saat ini. Dan bencana-bencana besar dan masalah-masalah besar yang akan terjadi. Dan hari kiamat saat itu telah dekat kepada manusia daripada kedua tangan dari kepalamu. Karena Nabi Muhammad waktu itu megang kepalanya sahabatnya, ya. Nah, maka Rasulullah mengatakan itu artinya sudah sangat dekat. Baik, alhamdulillah ini semakin memperkuat semua argumentasi yang kami sampaikan tadi. Bagaimana mungkin atau dari mana kita tahu bahwa negara Pakistan itu akan disucikan? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada Muhammad Qasim ketika beliau akan memimpin Pakistan. Beliau mengatakan Pakistan akan mengasingkan diri dari pergaulan dunia. Yang kedua, akan membebaskan semua jenis syirik yang ada di Pakistan, sehingga bumi itu disucikan. Tadi sudah tema yang lama-lama ya kita sampaikan tentang soal syirik, jadi saya tidak akan ulang. Mungkin bagi teman-teman PJMD loncat, tapi tidak apa-apa, nanti kita jelaskan dari awal. Baik, insya Allah ini memperkuat lagi. Begitu banyak bukti yang sulit dibantah, karena kita sama-sama menyaksikan bahwa gempa-gempa sekarang ini sedang berlangsung. Teman-teman media pasti tahu link BMKG, silahkan klik gempa-gempa BMKG. Ternyata hampir 2 hari sekali terjadi gempa di berbagai daerah. Kemudian yang bab berikutnya unik, dan ini sulit kita terjemahkan dalam pemikiran logika. Begini rekan sekalian, orang banyak bermimpi tentang Muhammad Qasim sebelum Muhammad Qasim muncul mukanya, sebelum Muhammad Qasim menyampaikan mimpinya. Ada sekitar 2-30 orang di berbagai belahan dunia memimpikan tentang Muhammad Qasim ini. Wajahnya diperlihatkan dalam mimpi itu, tapi sang pemimpi tidak paham ini apa nih maksudnya. Dan mimpinya begitu jelas. Isi pesan mimpinya itu banyak, beragam, yang kami kumpulkan saat ini ya, yang insya Allah sedang didata, nanti semua ada di perpustakaan Berita Langit. Intinya mimpi Muhammad Qasim benar dari Allah. Ada juga yang mimpi inilah calon Imam Mahdi, ada macam-macam aja, ada dengan simbol dan sebagainya. Padahal Muhammad Qasim belum muncul di sosial media. Baru sadar mimpinya 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Tuh, ini orang yang saya mimpikan. Nah, ini isyarat sebuah hal yang mustahil kalau ini bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebagai modal awal bagi Muhammad Qasim untuk mulai ada yang meyakini bahwa orang ini mimpinya benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bohong atau ngarang-ngarang. Tadi kita sudah sampaikan poin-poin itu semua ya.
Nah ini yang berikutnya yang menjadi penguat dari apa yang diterima oleh Muhammad Qasim yang berisi kabar kenabian atau ru'ya as-shadiqah atau mubasyirat, ya, atau mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin memperkuat yang membenarkan Muhammad Qasim juga dari berbagai pihak, bukan hanya pengakuan mengklaim Muhammad Qasim sendiri. Dan Allah membuat satu sistematika, orang tahu dulu Muhammad Qasim sebelum Muhammad Qasim sendiri muncul. Baik, yang berikutnya saya loncat supaya saya cepat selesai. Baik, poin berikutnya adalah apa saja petunjuk yang diterima. Saya ingin mencoba menyimpulkan, tidak terlalu rinci, tapi menyimpulkan poin-poinnya. Misi apa saja di dalam mubasyiratnya. Jadi dari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi di balik tabir lebih dari 500 kali, kemudian mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad SAW, langsung berhadapan dengan baginda Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Jangan lupa, tolong catat bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, jika kalian ketemu aku dalam mimpi, maka insya Allah itu adalah benar. Karena setan tidak bisa menyerupai, mengklaim sebagai nabi dalam mimpi. Ya, kurang lebih demikian. Baik, kenapa kami yakin bahwa di dalam mimpinya itu petunjuk bahwa Muhammad Qasim lah Al-Mahdi yang kita tunggu dan calon Imam Mahdi, ya. Karena Imam Mahdi itu kan harus melalui proses bayat baru menjadi imamnya umat Islam, ya. Pertama, Muhammad Qasim dalam mimpinya banyak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari dan menghilangkan segala bentuk syirik agar umat Islam mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu, misinya adalah bagaimana menghilangkan segala macam syirik di muka bumi ini. Dan itu sekali lagi seperti yang saya sampaikan semula, agar mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik inilah yang menghalangi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat sesuai dengan tema-tema sentral para rasul, para nabi kita semua. Yang diusung tema sentralnya adalah soal tauhid, soal syirik, dan sekitarnya. Baik, ya. Satu itu dalam resume mubasyiratnya. Yang kedua, mimpinya yang diterima adalah gambaran masa kecil Muhammad Qasim. Dan ini unik sekali. Rekan sekalian, unik sekali. Muhammad Qasim pertama kali menerima mimpinya pada usia dia 5 tahun. Dan persis tahunnya terjadi tahun 1981, 1982. Kurang lebih itu. Itu terjadinya peristiwa gerhana bulan dan matahari di bulan yang sama. Silakan rekan-rekan media browsing. Itu terjadi peristiwa gerhana bulan, matahari di bulan yang sama. Hadis Nabi mengatakan tanda kelahiran Al-Mahdi terjadinya gerhana bulan dan matahari di bulan yang sama. Alhamdulillah, itulah pertama kali Muhammad Qasim bermimpi menaiki tangga menuju langit. Dan peristiwa-peristiwa lain yang menunjukkan bahwa orang ini sudah Allah takdirkan untuk menjadi orang yang mendapat petunjuk di akhir zaman. Jadi ternyata terjawab, apakah kelahiran Al-Mahdi ini hubungannya dengan lahir dari perut ibunya, rahimnya, atau pada saat dia diangkat
mendapat atau diberikan petunjuk mana yang benar. Ternyata terjawab dengan mubasyirat yang diterima Muhammad Qasim. Kita tahu sekarang bahwa diangkat lahirnya Al-Mahdi ketika pertama kali beliau mendapat petunjuk persis di tahun 1981. Baik, itu yang kedua. Gambaran-gambaran banyak mimpi beliau di masa kecil. Kemudian tentang perjalanan Muhammad Qasim saat ini dan nanti ke depan. Rekan sekalian media, ada hal yang menarik, luar biasa. Makanya alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang pertama menemui Muhammad Qasim di Pakistan di luar dari orang Pakistan. Jadi sebelumnya ada sekitar 10 orang yang tabayun, tapi semua orang Pakistan, walaupun dia ada di Inggris kerja, walaupun dia ada di Amerika bekerja, walaupun dia ada di Prancis bekerja, tapi semua mayoritas orang Pakistan yang lagi bekerja di luar negeri. Tapi alhamdulillah orang yang asli bukan orang Pakistan, pertama kali saya yang menemui beliau untuk tabayun. Masya Allah, luar biasa. Apa yang disampaikan dalam mimpinya tentang perjalanan dia, tentang maaf mungkin untuk pijit. Jadi apa yang ada dalam mimpinya ketika ditakwilkan, hasil takwil ya, begini, mimpi itu kan banyak simbol, dan ketika mimpi itu harus ditakwilkan. Ada banyak mimpi yang harus ditakwilkan. Sama ketika para nabi juga dapat mimpi, yaitu ditakwilkan. Maka tahu pesan Allah dalam mimpi itu. Dan ternyata Muhammad Qasim itu saat ini belum bisa mentakwilkan mimpi. Dia sendiri tidak tahu arti takwil mimpi tersebut. Dan orang lainlah, ustadz-ustadz lah yang memahami takwil mimpi sesuai syariat Islam, mentakwilkan. Ternyata Masya Allah luar biasa, saya menemukan dalam diri Muhammad Qasim persis seperti dalam mimpinya. Kelemahannya, perilakunya, dan menariknya ternyata hadis-hadis dari teman-teman di Syiah ya, itu memperkuat perilaku sosok Al-Mahdi ini. Teman sekalian, Majelis Gajah tidak dalam posisi untuk ngeblok bahwa itu adalah bukan Islam. Karena tadi kita sampaikan, jangankan rekan-rekan dari Syiah, dari Kristiani saja kami sambut. Silakan. Di sini teman-teman PJNI, di sini ada beberapa media, teman-teman dari Kristiani kita undang. Bahkan tadi saya sampaikan, kita akan mengundang khusus teman-teman dari Kristiani, dari Buddha, dari Hindu. Karena yang kita bicarakan persoalannya bukan soal agama, lebih kepada persoalan bangsa, bencana-bencana bersama. Kan kalau bencana tidak pilih agamanya kan, ini agama apa? Oh Islam, oh jangan kena banjir ya. Agama yang lain saja. Oh ini apa? Agama tidak. Tapi sekali perang, musibah menimpa semua umat manusia. Kita tidak mungkin menolong orang lain. Agamanya apa? Wah, nggak mungkin kan. Kita pasti punya nilai kemanusiaan. Siapapun di depan kita, kita bantu. Tanpa kita pilih agama yang bersangkutan. Nah, maka Gajah seperti itu. Jadi ini untuk pengetahuan teman-teman PJNI, karena mungkin agak bingung nanti kalau tidak dikasih pengantar ini. Jadi begini. Baik. Untuk konteks siapa Muhammad Qasim, saya akan sampaikan. Untuk memperkuat bahwa dia disempurnakan, sosok Al-Mahdi itu, kami banyak menemukan hadis-hadis dari kitab-kitab Syiah
yang ternyata memperkuat sosok Al-Mahdi ini. Jadi begini, Muhammad Qasim dari sisi fisik persis sama dengan yang Rasulullah sampaikan. Dia terlebar, hidungnya mancung. Dan Masya Allah, hidungnya di atas rata-rata orang Pakistan yang memang sudah mancung. Jadi ketika saya tiba di Pakistan, kok orang Pakistan semuanya mancung? Jadi gimana ini? Sulit kan membedakan Al-Mahdi dari ukuran hidung. Ternyata ketika saya sudah ketemu orangnya, Masya Allah, Nabi Muhammad benar. Hidungnya itu di atas rata-rata orang Pakistan mancungnya. Oke. Hadis-hadis Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni relatif sedikit ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri psikologisnya. Namun ternyata kami temukan untuk memperkuat ini dalam hadis-hadisnya. Rekan sekalian media, hadis Syiah pun insya Allah banyak irisan kebenarannya, karena banyak mengutip pernyataan Ahlul Bait, ya, pernyataan dari keluarga Nabi. Nah maka walaupun mungkin kita berbeda, ya, tetapi insya Allah dalam khususnya tentang Al-Mahdi ini ternyata banyak persamaannya. Saya akan sampaikan apa saja persamaan itu, ya. Baik, saya ingin sampaikan ini dari hadis-hadis Syiah, ya. Ini rekan-rekan di media TJNI tidak pakai ini karena kurang jelas cahayanya, gitu. Makanya supaya lebih konsen kita sampaikan secara lisan, ya. Tapi kan nanti ini dikasih rekan-rekan dalam konteks ini, ya. Saya sampaikan langsung saja biar lebih cepat. Al-Mahdi itu keturunanku. Ini hadisnya, ya. Namanya adalah namaku dan kunyahku, ya. Kunyahnya adalah nama kunyahku. Ada yang tahu nama kunyah Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Rekan media? Abu Qasim. Nama kunyah baginda Nabi Muhammad SAW adalah Abu Qasim, ya. Nah, baik. Ini Muhammad Qasim. Qasim, insya Allah sama, artinya sama. Yang suka membagi-bagi. Dia adalah orang yang paling menyerupaiku dalam hal karakter. Dia mengalami masa kegaiban, artinya tersamar, orang tidak tahu, ya. Mengalami kebingungan, persis. Saya selama 5 bulan bergaul, beliau sering dalam kondisi kebingungan. Bahkan lucunya, ketika saya ketemu misalnya pada Isa itu, beliau sering mondar-mandir di depan saya, mondar-mandir sambil memikirkan satu berat, balik lagi begitu, ya. Beliau sering sekali ya seperti menanggung beban berat, kesatusan, sehingga orang-orang akan salah jalan dari agama-agama mereka. Benar ini. Begini, Muhammad Qasim itu penampilannya tidak sesuai yang kita harapkan. Kita harapkan kan berjenggot, kita harapkan menggunakan gamis, kita harapkan penampilannya Islami. Itulah paradigma yang terbentuk di depan masyarakat, bahwa Al-Mahdi itu orang soleh, berpenampilan katakanlah kalau umumnya seorang wali lah, ya, bawa tasbih, wah pokoknya lebih dari saya lah. Tapi ternyata kok begini penampilannya, sehingga orang bingung, ragu. Artinya keadaan Muhammad Qasim yang apa adanya, tidak mencerminkan orang alim, maka membuat orang menjadi bingung dan jadi salah jalan. Jadi itu benar. Saya melihat sekali berbagai hal pernyataannya dan sebagainya kadang-kadang membuat kita ragu dalam konteks tertentu, ya. Kemudian
Nah, ini kurang lebih demikian ya. Jadi dia itu mengalami hal-hal yang sifatnya poin-poin tadi. Kemudian kita perhatikan dalam teks lain. Dalam kitab yang lain, sesungguhnya Al-Qaim. Kalau teman-teman Syiah menyebutkan Al-Mahdi itu Al-Qaim. Al-Qaim apabila telah muncul niscaya Allah Subhanahu wa taala memanjakan bagi mereka itu, orang yang percaya. Kami mendengarkan dan penglihatan mereka sehingga di antara mereka dan Al-Qaim. Nah, ini Al-Qaim itu Al-Mahdi. Ya. Tidak memerlukan seorang kurir atau surat menyurat atau apapun untuk menyampaikan beritanya. Dia akan bicara dari jarak jauh dan mereka pun akan mendengarkannya dan mereka akan melihatnya sementara dia tetap di tempatnya, di rumahnya. Masya Allah, benar. Muhammad Qasim itu lebih banyak di rumah, menyampaikan berita ini melalui internet. Jadi Al-Qaim itu menurut kitab Syiah akan menyampaikan petunjuknya tidak melalui kurir, tapi melalui kurang lebih internet. Apa yang membuat ini bisa sampai ke seluruh dunia? Tidak ada lagi kecuali sosial media. Tepat sekali nih ya, dengan sosok Muhammad Qasim ini. Yang berikutnya, Al-Mahdi itu seorang penakut. Saya bacakan. Sesungguhnya Al-Mahdi itu akan menghilang sebelum dia muncul. Aku bertanya kenapa? Dia berkata, sesungguhnya dia takut. Ini mengisyaratkan dengan tangan di perutnya, dia takut dibunuh. Begini, Muhammad Qasim ketika bicara soal hal-hal yang berat, dia selalu tutup pintu, jendela. Saya kan, tadi saya katakan, saya pernah nginap 2 minggu di rumahnya. Dan selebihnya di hotel. Kemudian juga selebihnya di base camp. Bahkan Muhammad Qasim itu selalu menutup pintu. Kalau kami pertemuan di hotel, kalau keras ngomong sedikit, jadi seolah rasa takut. Saya bilang kenapa mesti takut? Justru kami yang lebih berani gitu, membicarakan ini. Jadi memang betul karakter itu. Bayangan kita, namanya Al-Mahdi itu kan tidak penakut. Seharusnya ya. Tapi kami menyadari dia belum jadi Imam Mahdi karena belum dibayar. Maka disitulah fungsi di Islam. Ya, salah satunya di Islam adalah keberanian. Maka Allah tunjukkan dulu mubasyirat diterima oleh orang biasa sama seperti kita, jangan dipertuhankan dan jangan dilebih-lebihkan. Itulah manusia yang akan berdapat petunjuk ya. Jadi ini persis saya melihat dari sosok Muhammad Qasim itu. Hadisnya pun mengatakan begini, akan muncul di akhir zaman seorang laki-laki dari keturunanku, namanya seperti namaku, seperti ya. Kemudian julukannya seperti julukanku juga. Dia akan memenuhi bumi dan sebagainya. Ini juga persis dengan hadis ahli sunnah wal jamaah. Saya percepat lagi. Begini, ada dalam kitab yang lain bahwa ada seorang dari saudaranya mengatakan kau tidak adil, maka tunjukkanlah keadilanmu, atau aku pukul lehermu. Rekan-rekan sekalian, ketika kami di sana, kami memang merasakan pemikiran Muhammad Qasim belum menjadi sosok yang adil dalam melihat sudut pandang, katakanlah memperlakukan orang-orang yang percaya dengan Muhammad Qasim. Bahkan di antara teman-teman kami yang pernah tinggal di sana selama 5 bulan sedikit emosi kepada Muhammad Qasim, bahkan mengancam kepada Muhammad Qasim, mengancam. Ini tidak bisa. Artinya ada satu perlakuan dari Muhammad Qasim yang
dirasakan oleh teman-teman tidak adil, bahkan memuncak emosinya dan sebagainya. Ini terjadi karena memang saat ini Muhammad Qasim sosok yang polos, belum punya pengalaman bergaul. Selama ini dia menyendiri, sedang belajar bergaul, sedang diislah pelan-pelan, sehingga ada berbagai perlakuan yang kurang adil. Dan ini terjadi. Dan orang tersebut yang pernah tinggal dengan Muhammad Qasim, dan dia sudah mengancam, bahkan menyampaikan kepada saya, Kang, modal ini nih, saya mau marah sama dia. Ya, modal ini ya saya rahasiakan lah ini itu apa. Baik, ini terjadi. Dan banyak lagi, Masya Allah. Saya menemukan ada sekitar, nanti di dalam buku Al-Mahdi Out of the Box disampaikan secara lengkap. Nama kitabnya, siapa ulamanya, mereka dan sebagainya. Oke, saya kira itu untuk mempercepat saja. Baik, karena waktu sudah untuk kita jalan-jalan ke ini, saya kira untuk penutup, sebagai bab penutup cukup. Saya ingin menyampaikan kesimpulan. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab berikutnya. Mudah-mudahan dalam waktu setengah jam ini kita sudah selesai ya. Baik, saya ingin menyimpulkan poin-poin, walaupun kita loncat-loncat karena masalah waktu. Nah, rekan-rekan nanti bisa baca di dalam buku tersebut. Intinya begini, apa yang terjadi sejarah masa silam, bahwa utusan Allah itu selalu tidak terduga atau di luar pemikiran para ulama dulu, sehingga tidak mempercayai beliau-beliau ini seorang utusan Allah. Contoh, di zaman Nabi SAW, ulama saat itu Ahlul Kitab tidak percaya, para petinggi tokoh agama tidak percaya, sehingga dikejar-kejar mau dibunuh. Demikian juga Nabi Muhammad SAW tidak dipercaya oleh Ahlul Kitab atau ulama-ulama dulu sebelum Islam lahir. Insya Allah sekarang pun walaupun bukan Nabi, tapi yang diberi kejulukan adalah Al-Mahdi, sama-sama utusan Allah walaupun bukan Nabi ya. Karena Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan sosok ini juga akan mengalami hal yang sama, tidak dipercaya oleh tokoh-tokoh agama. Nah, kita sudah bahas tadi tentang konteks keulamaan, bagaimana posisi itu ya. Sudah kita jawab tadi, jadi tidak saya ulang. Dan ini makin nyata. Padahal Muhammad Qasim itu mimpinya sudah menyebar ke seluruh dunia, tapi yang percaya tetap sedikit. Dan ini menunjukkan takdir yang sebenarnya. Karena jangan lupa takdirnya Al-Mahdi akan dibayat menjadi Imam Mahdi hanya oleh sedikit orang, hanya oleh 313 orang. Rasulullah mengatakan yang membayat Al-Mahdi sama dengan jumlahnya pasukan Badar, yaitu 313 orang. Bayangkan dari hampir 2 miliar umat Islam, hanya 313 orang yang membayat. Ini menunjukkan bahwa Al-Mahdi sampai nanti dibayat pun masih banyak yang tidak percaya orang. Jadi artinya sama dengan perjalanan Rasul. Itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, apa yang disampaikan Muhammad Qasim risalahnya sama dengan para nabi dan utusan Allah yang lain sebelumnya, yaitu masalah syirik. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, juga tentang syirik yang diawalkan dakwah. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah Al-Mahdi pun demikian. Dan itulah faktanya Muhammad Qasim sekarang diberikan ilmu oleh Allah bagaimana agar pertolongan Allah tiba datang kepada umat Islam. Syaratnya adalah membasmi kesyirikan, apalagi ditambah dengan syirik-syirik yang bersifat modern saat ini, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Bahkan di dalam mimpi Muhammad Qasim, Allah mengatakan, dan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, Qasim,
Syirik di zamanmu itu lebih kompleks daripada syirik sebelumnya. Jadi lebih berat di dalam ini karena sudah mengakar darah dagingnya. Yang berikutnya, Rasulullah sudah sampaikan, mengunci, ini penting sekali rekan-rekan sekalian, bahwa definisi Al-Mahdi itu orang yang dapat petunjuk. Kemudian Rasulullah sudah mengunci, petunjuk di akhir zaman tidak ada lagi bentuk yang lain kecuali dalam bentuk mimpi. Dan ini bersamaan sejalan dengan yang diterima Muhammad Qasim. Saya ngetes, bro, apakah Anda pernah ketemu wujudnya Nabi datang? No. Mimpi. Apakah pernah ada isyarat lain segala macam? No. Dia bilang, saya murni mimpi. Alhamdulillah, selaras berarti. Kemudian yang berikutnya, ya, kesimpulan lain. Apa yang dimimpikan Muhammad Qasim sudah banyak terbukti. Baik, saya kasih contoh. Tadi belum sempat saya kasih contoh dan juga ada teman-teman tadi yang meminta saya untuk menyampaikan contoh-contoh bukti yang terjadi. Jauh sebelum corona terjadi, ada sekitar 5 atau 7 mimpinya terkait corona terbukti benar. Kami coba menyelusuri melalui internet, ternyata betul. Yang pertama kali menyampaikan ini adalah Muhammad Qasim, belum para ahli lain. Pertama begini, jauh sebelum terjadi, dalam mimpinya akan ada seseorang yang mengeluarkan virus dari laboratorium untuk mengetes, gitu. Benar nggak nih? Kemudian virus itu akan menyebar ke seluruh dunia. Ini mimpinya ya, kesimpulannya. Nanti akan menjatuhkan ekonomi. Kemudian akan dibuat vaksin. Kemudian vaksinnya tidak efektif. Artinya berkali-kali bikin vaksin. Kemudian ini akan merembet terus dan sebagainya. Artinya begini, mimpinya yang beliau terima jauh sebelum corona ternyata terbukti. Memang ada dalam beberapa pengetahuan atau buku, ada yang sudah meramalkan corona, tapi hanya sampai virus saja. Tidak ada dikaitkan dengan kejatuhan ekonomi, tidak ada dikaitkan dengan kematian yang begitu massal dan sebagainya. Maka mimpi Muhammad Qasim terbukti benar. Satu ya. Yang kedua, contoh lagi di negaranya, bahwa pemerintah Imran Khan itu akan ada 2 kali semacam sidang rakyat melalui DPR, tentu DPR sistem sana, dan Imran Khan akan jatuh sebelum selesai memerintah. Ternyata betul. Bahkan kemarin kan terjadi penembakan beliau ya, dan sekarang sedang dipenjara kan. Nah kemudian dalam mimpinya mantan Perdana Menteri sebelumnya siapa? Nawaz Sharif akan terbunuh ya. Nah insya Allah Nawaz Sharif akan kembali jadwalnya kalau tidak salah bulan September ini. Kami ikuti terus karena kami ingin membuktikan hal mimpi. Kemudian yang berikutnya, perilaku Turki. Jadi sebelum orang-orang memahami Turki, Muhammad Qasim sudah menyampaikan bahwa Turki akan menjadi sosok negara di dalam kesatuan NATO itu ibarat duri dalam daging. Ya, Turki akan, dan makanya nanti dalam mimpi Muhammad Qasim, perang dunia ketiga akibat Turki diserang nanti. Tetapi sebelum diserang, kebenaran sudah nampak, yaitu Muhammad Qasim mengatakan Turki intinya akan menjadi sasaran berikutnya. Wajar, karena Turki saat ini menjadi duri dalam daging bagi NATO. Kemudian juga demikian dengan Arab Saudi. Tidak pernah kita terpikir bahwa Arab Saudi akan justru merapat ke Rusia dan mulai pelan-pelan meninggalkan Amerika. Dan ini kita ketahui semua, apalagi teman-teman media, ini sudah terjadi. Itu semua sudah dimimpikan oleh Muhammad Qasim. Padahal Muhammad Qasim bukan ahli geopolitik. Dan Muhammad Qasim hanya bicara sesuai dengan yang dimimpikannya.